Allah Subhanahu wa Ta'ala hambanya adalah hendaknya hambanya beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya ini adalah tauhid. Nah, tauhid itu artinya seorang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ya wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Allah juga memerintahkan kepada kita dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala utus, tugas utama mereka adalah untuk agar manusia dan juga umatnya itu beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Yang artinya dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, yaitu isinya apa? Tujuannya adalah an ibudullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi taghut, taghut. Dan taghut ini artinya adalah kullu ma 'ubida min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya taghut. Maka para nabi dan para rasul Allah utus misi utamanya adalah agar manusia itu bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, adapun definisi yang paling mencakup disebutkan oleh para ulama, arti dari tauhid adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi bahwasanya tauhid itu artinya, definisinya yang mencakup adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuatu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tiga. Yang pertama adalah ya rububiyahnya, yang kedua uluhiyahnya, dan yang ketiga nama dan sifat-sifatnya. Maka tauhid itu seorang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di dalam apa? Di dalam rububiyahnya. Rububiyah itu artinya kita wajib meyakini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta ini. Ya, hanya Allah lah yang berhak memerintah. Kemudian wajib kita meyakini hanya Allah lah yang mengatur segala urusan di langit dan bumi ini. Seperti misalnya menghidupkan, mematikan, kemudian memberikan rezeki dan urusan-urusan yang lain. Semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, yang menguasainya. Ini. Maka barang siapa yang meyakini misalnya ada pencipta selain daripada Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Barang siapa yang meyakini ada yang maha kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Barang siapa ia ada yang meyakini ya ada selain Allah yang mengatur di alam semesta ini, ya, maka dia terjatuh dalam kesyirikan. Lebih tepatnya syirik dalam rububiyahnya. Seperti misalnya ya Fir'aun, juga raja
Siapa yang berdebat dengan Nabi Ibrahim itu Raja Namrud. Dia mengatakan, saya ini ada Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi, gitu kan. Namrud juga mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ya sayalah Tuhan kalian. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan di sini. Maka kata Namrud juga mengatakan saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Bagaimana caranya? Jadi didatangkan dua tawanan. Yang satu tawanan dibiarkan hidup, tawanan yang lain dihukum mati. Lihat. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ya lebih cerdas. Kalau begitu, ya Tuhanku yang mengatur alam semesta ini, menerbitkan matahari dari sebelah timur dan tenggelam sebelah barat. Coba terbitkan matahari dari sebelah barat, bisa nggak kamu seperti itu? Nggak bisa, ya terdiam seperti itu. Nah, ini adalah masalah uluhiyah. Kemudian mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya. Uluhiyah itu adalah dalam peribadatan kepadanya. Jadi kita wajib mengesahkan Allah di dalam beribadah kepadanya. Barang siapa yang beribadah ya kepada selain Allah atau menyekutukan Allah di dalamnya, maka dia telah terjatuh ke dalam syirik. Misalnya yang paling gampang, ya ibadah yang paling utama adalah doa. Karena Rasulullah SAW bersabda, doa beribadah, doa hakikat dari ibadah. Disebutkan dalam riwayat mufrad ibadah, inti dari ibadah. Nah, ini doa adalah ibadah. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah, seseorang berdoa kepada batu, ya, kepada pohon, kepada bulan dan bintang, kepada orang yang telah mati, berdoa kepada jin, berdoa kepada malaikat, maka apa? Maka dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau menyekutukannya. Seperti misalnya seorang berdoa ya kepada orang yang telah mati dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya di dalam surat Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa ya bersama Allah selainnya. Enggak boleh disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang menjadi khususan yang wajib kita esahkan ya adalah nama dan sifat Allah. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu esa dalam nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sebanding serupa dengannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Itu tidak ada yang sebanding serupa dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menetapkan misalnya wa huwas samiul basir, ya Allah Maha melihat, Maha mendengar, maka wajib kita mengesahkan ya sifat ini, nama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk bisa melihat, bisa mendengar, tapi penglihatan mereka ya dan juga pendengaran mereka terbatas. Tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, itu arti dari apa? Hakikat dari tauhid. Nah, barang siapa yang bisa ya mengaplikasikan, mewujudkan tauhid ini, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Yang dimana yang pertama
adalah seorang yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam 3 hal tersebut yang telah disampaikan, dia akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, ya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah dari mentauhidkan Allah, yaitu orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sinilah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Maksudnya adalah kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keamanan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di dunia maupun di akhirat di sini. Dan keamanan itu adalah apa? Adalah nikmat yang terbesar. Nikmat yang terbesar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa, ya, kepada Allah tentang negeri Makkah, ya, Nabi Ibrahim meminta keamanan terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadza baladan amina, gitu. Ya Allah, jadikanlah apa? Jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Kenapa? Karena nikmat aman itulah nikmat yang paling pokok. Yang lain itu mengikuti. Saya seperti kita di sini, kita bisa aktivitas, ya, bekerja, beribadah dengan khusyuk, itu karena di situ ada keamanan. Tapi kalau misalnya tidak ada keamanan, maka sulit seorang untuk beraktivitas, bahkan sulit seorang untuk beribadah. Ini nikmat sekali, ya, nikmat sekali. Maka orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan jadikan, ya, negerinya negeri yang aman. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu kota Madinah, itu orang kafir sendiri yang mengatakan bahwasanya kota yang paling aman di dunia adalah kota Madinah, yaitu kota Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan sih. Ada pasti kejahatan, tapi apa? Tapi kalau kita lihat persentasenya, itu lebih sedikit ketimbang di kota-kota yang lain, di negara-negara yang lain. Bayangkan di situ. Bayangkan orang kalau misalnya membunuh, maka akan diancam dengan hukum kisos, dibunuh lagi. Orang mikir-mikir, gitu. Ya, orang mikir-mikir. Tapi kalau misalnya ngebunuh cuma dikasih apa? Hukuman 25 tahun penjara atau maksimal seumur hidup, udah gitu nanti dipotong masa hukumannya, ya, banyak terjadi apa? Pembunuhan. Begitu pula perampokan, pembegalan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga seorang tidak merasakan aman. Nah, di sini itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang bertauhid, ya, akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur ayat 55. Allah berfirman, wa 'alallahul ladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka apa? Kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan
meneguhkan agama untuk mereka yang telah Allah ridhai untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menggantikan untuk mereka setelah rasa takut yang mereka alami dengan keamanan. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun. Jadi kalau misalnya seorang atau suatu negeri itu bertauhid, maka apa? Dia memiliki kekuasaan mutlak, kedaulatan penuh, tidak bisa diganggu gugat. Di sini kadang apa? Kadang ada suatu negara misalnya mengklaim maksudnya mereka memiliki kedaulatan penuh, tapi ketika hendak menerapkan suatu hukum, ya mereka tidak bisa menegakkannya. Kenapa? Karena ada tekanan dari misalnya negara-negara besar lainnya, gitu. Misalnya yang mau hukum, misalnya hukum kisos gitu, ya hukum bunuh gitu. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, sadar, maka dipenggal. Ya di sini. Ternyata nggak bisa ya, nggak bisa. Ada suatu negeri nggak bisa gitu. Ada misalnya begal itu hukumannya itu kalau dia sampai ngerebut barang harta orang yang dibegal kemudian dibunuh, itu hukumannya berat itu, yaitu disalib tangan ya sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri nyilang, disalib, kemudian dibiarkan sampai mati gitu, dibiarkan sampai mati. Ada nggak yang bisa seperti itu? Ada misalnya hendak menerapkan misalnya hukum yang berat bagi LGBT misalnya. Padahal negaranya berdaulat. Kalau dalam Islam kan orang yang benar-benar ketahuan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, itu di dalam hadis disebutkan faqtul fa'il wal maf'ul, kata Rasulullah, bunuhlah ya orang yang menjadi subjek dan objeknya. Bayangkan pelaku dan juga ya yang menjadi objeknya, bayangkan di sini. Paling ringan fuqaha negaranya mencabutnya. Tapi ternyata kan barang siapa yang mau melakukan hukum tersebut ya akan dapat tekanan dari negara yang lain seperti itu. Tapi kalau suatu negara yang bertauhid ya beribadah hanya kepada Allah, Allah kasih kedaulatan. Jadi seperti negara Saudi Arabia itu, mereka melakukan hukum kisos, gak ada yang apa protes. Bayangkan, gak ada yang protes. Orang mencuri dipotong tangannya, gak ada yang protes. Gak bisa. Ini adalah ya kedaulatan negara kami, kerajaan kami, tidak ada yang protes. Bayangkan di situ. Makanya negaranya aman di situ. Nah, kemudian buah yang lain ya bahwasanya tauhid akan meneguhkan seorang hamba di dalam kuburnya ketika datang malaikat yang bertanya. Nah, ini ujian di alam kubur. Kalau orang yang bertauhid, yang semasa hidupnya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun, nanti ketika dia ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya, dia bisa menjawab. Ya, bisa menjawab. Ketika ditanya Rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa ma'buduka? Siapa sesembahanmu? Gitu. Dia bisa menjawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya dia berbuat syirik, ketika ditanya man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man ma'buduka, siapa yang dahulu kamu sembah? Gitu. Dia nggak bisa. Saya dulu nyembah ini. Orang berkata ini, saya pun ikut melakukannya seperti itu. Tapi kalau orang orang yang subhanallah, yang dia seumur hidupnya sampai wafat menutup matanya, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keteguhan bagi dirinya dalam menjawab pertanyaan di dalam kuburnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ya ayat 27, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meneguhkan ya orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, yang kuat di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Disebutkan perkataan ini ya, perkataan inilah perkataan la ilaha illallah, itu kalimat tauhid, kalimat tauhid, kalimat tauhid. Nah, barang siapa dia ya di dunia mengaplikasikan, mewujudkan kalimat la ilaha illallah ini, maka ketika ditanya merokah, dia bisa jawab Allah Subhanahu wa taala. Mengadimuka, apa agama kamu? Dia jawab Islam. Dia jawab Islam. Karena arti Islam itu ya, arti Islam nih artinya istislamu lillah bitauhid. Islam itu artinya seorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Lihat di situ. Maka dia bisa jawab. Kemudian ketika ditanya, wahai Nabi juga, siapa nabimu? Dia bilang, Nabi Muhammad SAW. Bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya teguhkan jawabannya nanti. Makanya sunnahnya ya, ketika sehabis kita menguburkan saudara kita nih, maka kan disunahkan baca apa? Allahumma ghfir lahu wasabbithu ya. Allahumma ghfir lahu ya Allah ampunlah dosanya dan berilah keteguhan kepadanya. Nah, seperti itu. Kemudian banyak ya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, buah yang lainnya adalah Allah akan ampuni dosanya. Bagaimana yang saya sering sampaikan bahwa orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kelak Allah akan ampunkan dosanya seluruhnya. Ya, sebagaimana di dalam hadis ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam ya, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, ya sekiranya engkau melakukan dosa sepenuh perut bumi, kemudian engkau datang kepadaku tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, artinya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan, maka telah aku akan datang ya kepadamu dengan ampunan yang semisalnya. Allah ampuni sini. Nah, itu beberapa yang insya Allah nanti kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, masih ada waktu. Ya. Pertanyaan yang lain juga nggak apa-apa tentang misalnya masalah puasa. Ya. Karena misalnya faedah yang lain tentang apa tauhid itu adalah syarat diterimanya amal ibadah seorang. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amal ibadah itu akan diterima. Ya, itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan selamat di akhirat, ya, kelak akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh. Beramal saleh dia. Terus apa syaratnya juga, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi ya, kalau misalnya seorang nih, naudzubillah, berbuat syirik itu puasanya apa? Batal. Puasanya batal. Bayangkan di sini, misalnya orang ya
datang ke kuburan, terus dia minta ya supaya disembuhin penyakitnya oleh orang yang mati itu, walaupun orang yang telah mati tersebut orang yang sangat soleh, itu dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu kalau dia lagi puasa, puasanya batal, puasanya batal. Kenapa? Karena dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi? Terkait tadi dosa jika kita bertauhid diampuni semua dosa oleh Allah. Itu terkait dosa kepada Allah atau kepada manusia juga? Itu bagus sekali ya itu. Jadi kalau seorang benar-benar bertauhid, ya, tapi dia punya dosa yang berkaitan dengan apa? Anak Adam, yaitu dia pernah menzalimi anak Adam tersebut, ya, dia rampas hartanya, ya, dia nipu orang itu, atau kezaliman yang lain, dia ambil tanahnya, ya. Nah itu kelak nanti tidak akan Allah Subhanahu wa taala biarkan. Adapun ya dosa yang Allah ampuni itu sifatnya secara pribadi dirinya sendiri dengan Allah. Tapi kalau misalnya apa? Misalnya dia punya dosa dengan saudaranya, itu enggak akan Allah Subhanahu wa taala biarkan. Enggak, nanti Allah akan adili dia nanti di akhirat. Kalau misalnya di dunia dia itu selamat, maka di akhirat dia enggak akan selamat. Makanya kata para ulama, hati-hati. Ya, Al-Munawi rahimahullah mengatakan, "Aksar ma yudkhil muwahhidin an-nar tsumma dhalimul ibad." Kebanyakan yang bisa menyebabkan orang-orang yang bertauhid itu masuk neraka itu karena sebab menzalimi orang lain. Ya di sini, menzalimi orang lain, makanya berat di sini. Walaupun dia bertauhid pada Allah, tapi dia ngezalimin. Korupsi misalnya, ya, korupsi, ambil duit rakyat itu, ya. Kata Rasulullah, dia memukul saudaranya, dia menghina saudaranya, membuli saudaranya, mengambil hartanya, menumpahkan darah saudaranya, itu semua nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita ngezalimi orang lain. Orang yang, perhatikan, orang yang banyak dosanya tapi dia baik dengan orang lain, bahkan baik dengan apa? Dengan hewan, itu Allah akan ampuni dosanya. Kayak misalnya di dalam hadis yang masyhur, ya, itu seorang pelacur, ya, ngasih minum seekor anjing. Bayangkan pelacur dia, dosanya karena zina itu jadi pekerjaannya banyak udah itu. Tapi ketika dia melihat anjing kehausan, ya, jilat-jilat tanah itu kering, akhirnya dia nekat turun ke sumur, nekat turun ke dalam sumur. Dia sepatu kaki itu dilepas terus digigit lah, terus dia turun. Setelah sampai di dasar sumur, diambil air terus digigit lagi, dia naik lagi sumur. Dari sini, terus dia kasihkan kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Terus ada lagi, tadi surat Bukhari juga, ya, ada orang yang enggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, artinya melakukan dosa yang sangat banyak. Rasulullah SAW bercerita, ada orang sebelum kalian itu enggak pernah lam ya'malkan itu nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, melakukan dosa, tapi dia punya amalan, ya, itu orangnya dermawan, minjemin uang kepada saudaranya yang sedang kesusahan, ya, di sini. Bayangin. Terus kalau sudah jatuh tempo, ini orang-orang nih yang ngutang kepada dirinya, dia bilang kepada pembantunya, ambil yang mudah, maafkan yang sulit. Semoga Allah memaafkan dosa kita. Bayangkan, orang ini meninggal, Allah bangkitkan.
Ketika Allah bangkitkan, Allah tanya pada dia, apakah kamu punya amalan dahulu yang kamu lakukan di dunia? Saking banyaknya dosanya Pak, ya, dia bilang enggak ada ya, dosa saya banyak. Tapi saya dulu itu ya suka ngutangin orang. Ketika sudah jatuh tempo, saya bilang kepada pembantu saya, ambil yang mudah dan maafkan yang sulit. Semoga Allah memaafkan kita. Maka Allah berfirman kepada ya, aku lebih berhak untuk memaafkan dirimu. Oh, ampuni dosamu. Tapi kalau misalnya ada orang sholatnya rajin, sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi dia ngeganggu apa? Saudaranya, tetangganya, itu terancam masuk neraka. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya Rasulullah, si fulana itu, si perempuan itu, ya, itu banyak sholat malam, banyak puasa, tapi dia suka ngezalimi tetangganya. Kata Rasulullah, dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Tapi si fulana satu lagi, dia sedikit sholat malamnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, tapi dia berbuat baik pada tetangganya. Kata Rasulullah, dia di dalam surga. Nah, makanya hati-hati, jangan suka kita ada urusan dengan orang, ya, jangan sampai kita menzalimi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.